Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sugi, terima kasih Kiai Didin dan para orang tua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak kehilangan belief ya, nggak kehilangan keyakinan. Saya sering bilang sama teman-teman, no matter how, no matter what, if you believe, insya Allah lah, insya Allah. Makanya Pak Sugi, dakwah saya sebenarnya ngajarin keyakinan aja sih sebenarnya. Apapun temanya, ujungnya tuh di keyakinan. Sering saya tanya sama ibu-ibu, punya siapa ya pasar? Punya yang dagang katanya. Bukan, pasar itu punya Allah. Yakin nggak? Gitu. Terus ketika mereka bilang, yakin Pak Ustadz. Oke, Tuhannya siapa nih? Duit apa Allah nih? Bingung dia. Karena udah tahu arahnya kemana gitu. Dibilang Allah, dia butuh duit. Dibilang duit, ya Allah nggak ada duanya gitu. Lalu saya bilang, Tuhan kita itu Allah. Kita sepakati dulu nih, saya bilang. Ayo, ikutin saya. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di langit dan bumi itu punya Allah. Termasuk nanti pasar punya Allah. Yakin nggak pasar punya Allah? Yakin. Oke, kalau yakin, pergi kita ke pasar. Nggak usah bawa duit. Nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa kartu ATM, kartu kredit, nggak usah bawa handphone. Udah jalan aja. Yang penting kita minta sama Allah. Sebelum kita datang, kita minta dong. Kalau main datang-datang aja lo nyolong, minta dulu. Sebelum ke pasar, begitu saya bilang sama ibu-ibu kayak, saya bilang sebelum ke pasar, duha dulu lah, minta dulu. Tulis tuh, apa yang mau dibelanjain tulis. Tulis, taruh di atas sejadah, kita sholat dah. Terus kita bilang dah sama Allah, Inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata. Nah, ambil kertasnya. Wa inna dagingah daginguka, wa inna ikana ikanuka, wa inna sayurah sayuruka, wa inna cabeya tomata bawangah cabeyuka tomatuka bawanguka. Semuanya milik Allah, tinggal minta doang. Segitunya kita dorong soal belief. Sedikit yang mau jalan ke pasar nggak bawa duit, sedikit. Rata-rata mereka ada barrier. Nah, kelihatannya umat ini lagi persoalan di masalah belief di semua sektor gitu. Makanya saya ya asikin aja tuh di dunia belief itu. Temanya apa kita, pokoknya soal belief, soal sedekah misalkan. Ujung-ujungnya iman lagi. Saya ceramah di TV, saya bilang, ini hari apa nih? Selasa. Ya udah, siapa orang yang Selasa malam ini keluar dari rumahnya pergi, terus dia sedekah apa yang dia punya, insya Allah Selasa besok ketemu saya lagi, udah diganti sama Allah 10 kali lipat. Gitu saya bilang. Ini zaman dulu nih, tahun-tahun 2007. Sekarang udah agak kurang berani juga nih ngomongin. Habis sekarang dikomongin di Facebook. Pengen tuh kayak Tuhan aja katanya. Padahal ini soal belief gitu. Ini soal belief, nggak usah kita bicara Muslim. If you believe, nggak usah bicara orang yang punya Tuhan itu loh. Orang yang nggak punya Tuhan aja asal dia percaya, bisa jadi gitu loh. Kenapa kita yang punya iman enggak? Seru nih tentang belief ini. Ada tiba-tiba jemaah depan TV gitu ya, tukang nasi itu waktu itu pasang suami istri. Kelak di kemudian hari saya kenal namanya Syafi'i. Rupanya dihadirkan sama Allah belief itu. Jadi dia nabung dari 2006 awal. Ini ada kaitan sama Basnas nih. Karena ada ketua kita di sini, ada guru kita. Nyenggol-nyenggol dikit soal sedekah, zakat. Dari tahun 2006 awal nih orang Syafi'i ini udah nabung tuh buat kontrakan. Di dalam kontrakan dia itu ada warung. Desember habis 1.400.000.
Kumpul-kumpul duit selama setahun ada 1 juta, Kiai. Nah di Desember 2006 dia datang ke yang punya kontrakan, maaf nih, saya cuma punya 1 juta. Tapi sama yang punya kontrakan bilang nggak bisa, 1,4. Pegang dulu, nanti saya penuhin sisanya. Nggak. Nanti saya kasih waktu 2 bulan. Februari aja Anda bayar, akhir Februari Anda bayar. Nanti kepake duitnya, jangan kamu pakai. Pokoknya kamu cari data 400, nanti akhir Februari kemari. Nggak apa-apa kok, bayarnya nanti aja akhir Februari. Nah itulah, Januari 2007 awal ketemu saya di TV. Lalu kasih matematika, siapa orang ngasih 1 jadi 10. Ini orang berdua mikir nih, dia nyenggol bininya nih. Dengar Ustadz Yusuf tuh, dengar. Berarti kalau kita ngasih 1 juta, kita bakal punya duit 8,6 juta. Tahu nggak 8,6? Dikurangin 1,4. Alhamdulillah bininya nggak percaya. Kata bininya, kita ini nyari setahun 1 juta kok. Masa iya seminggu jadi 10 juta, dari mana hitungannya? Nah, keimanannya Syafi'i kemudian melit dia, memimpin dia. Kalau kita nggak percaya mereka bakal menang, sebenarnya nggak akan menang juga. Masalahnya kita percaya nih mereka menang. Kayaknya kita kalah. Ya kalah udah gitu loh. Beliefnya dulu dah, langkah nomor 17 kali deh. Beliefnya dulu dah gitu. Insya Allah dah, begitu aja udah ngomongnya. Ini Syafi'i ini ya, dia bilang sama istrinya, ayah percaya, abah percaya. Pokoknya minggu depan kita bakal punya duit 8,6 juta. Jadi sedekah 1 juta dikali 10, 10 juta kurang kontrakan 1,4. Jadi 8,6 sisanya. Sebagai istri, samina wa ta'na. Kata istrinya ini 2007 awal nih, terserah apa deh, kita nggak ikut. Pokoknya tanggung jawab kalau sampai nggak diganti. Kita cuma punya waktu 2 bulan. Alhamdulillah, saya waktu itu acaranya cuma hari Selasa. Selasa malam dieksekusi tuh duit 1 juta. Bang, habis itu. Selasa Reboknya ditungguin. Mana nih yang ngasih 10 juta? Kemis nggak datang tuh Allah. Jumat nggak datang. Sabtu, Minggu, Senin nggak datang. Datang tuh saya yang muncul hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan duit belum diganti. Syafi'i itu kemudian jadi teman saya tuh orang. Cerita, Ustadz tahu nggak? Waktu Ustadz muncul hari Selasa, bini Ani cemberut. Apa kata bini Ani? Ustadz Abah tuh, gara-gara dia tuh duit kita 1 juta hilang. Ini udah seminggu nih, mana 10 juta kan? Tapi Syafi'i memelihara beliefnya itu. Kata Syafi'i, Allah tahu kali kita butuhnya akhir Februari. Allah tahu kali kalau kita butuhnya akhir Februari. Udah sih, tungguin aja. Ya namanya istri barangkali gitu ya, lain pikiran dengan orang laki, mikirin terus. Akhirnya minggu kedua jadi minggu ketiga, minggu ketiga jadi minggu keempat, Januari pindah jadi Februari. Ada apa tuh di Februari? Ada deadline. Deadline tuh akhir Februari, kalau nggak bayar begitu, Pak Zainul Bahar Nur nih, kalau nggak bayar maka dia akan diusir. Setengah mati Syafi'i bilang sama istrinya, Abah percaya sama Allah, nggak mungkin Allah itu bohong. Tapi kata istrinya, ini udah bulan ke-5, udah minggu ke-5, naik lagi minggu ke-6, naik lagi minggu ke-7. Nah di minggu ke-7 istrinya bilang, ya udah sekarang begini aja, kita datang ke rumah bapak saya, kita pinjam duit sama dia. Kata Syafi'i, nggak mau. Saya harusnya ngasih duit, masa minjem duit? Syafi'i cerita sama saya di 2008. Tadi tahun berapa tuh? 2007. 2008 Syafi'i cerita sama saya di Bandara Juanda, Surabaya, April tahun 2008. Dia ngundang saya ngeresmiin pabriknya yang dia bangun, ya. Dia dapat proyek 38 miliar, terus dia bangun pabrik, mungkin perusahaan catering ke-6 terbesar saat itu. Bisa di list perusahaannya, bisa dilihat di internet. Beliau ini
bangun kawasan pabrik 12 miliar rupiah. Jadi tanah sama bangunan itu 12 miliar. Dia utus wartawan Surabaya Post untuk nyari rumah saya. Di Desember 2008 ketemu rumah saya dan wartawan itu cerita kepada saya. Akhirnya saya bilang, kata Syafi'i, kalau Ustadz tidak mau meresmikan, maka pabrik ini tidak akan dibuka. Pokoknya Ustadz yang harus meresmikan. Saya bilang, iya insya Allah saya datang. Nah bulan April itulah saya ketemu sama Syafi'i di Bandara Juanda Surabaya. Berarti udah beda kan? Udah ceritanya udah lain, udah saya bocorin dulu tuh. Apa kata Syafi'i? Ustadz, sebenarnya saya tuh kenapa nggak mau ke mertua saya? Karena saya takut. Karena saya takut ditanya. Emangnya kamu nggak punya duit? Begitu. Saya mau jagain Ustadz nih. Caranya adalah saya nggak mau datang ke mertua. Takutnya ditanya, emang kamu nggak punya duit? Kamu nggak kerja? Kamu nggak usaha? Usaha apa? Kerja. Kemarin ada duit. Terus kenapa? Sekarang nggak ada duit. Kenapa? Ya itu disedekain. Sedekain ke siapa? Ke orang miskin, orang susah. Ustadz Yusuf, kata Syafi'i, bapak saya itu sopir, gajinya 600.000. Kebayang nggak kalau tahu mantunya sedekah 1 juta? Sedangkan dia mertuanya ini sopir, gaji 600.000. Karena itulah Syafi'i bilang saya nggak mau datang. Akhirnya di minggu ke-7 Syafi'i bilang nih, ini nguji mental nih, menguji iman nih, nguji belief nih. Syafi'i bilang nih sama istrinya, daripada kita ngomongin kontrakan melulu, duitnya juga nggak ada, mending kita cari rumah. Rumah siapa di sini yang mau dijual, itu aja kita beli. Jadi kalau nanti kita diusir dari kontrakan kita pindah ke rumah yang kita beli. Pak, ini emang rada-rada ini. Tapi ngomongnya seperti ini. Istrinya ketika sudah menjadi kawan saya, bicara juga sama saya. Istrinya Syafi'i, Ustadz, sebenarnya waktu itu saya juga pusing palanya. Akhirnya saya iyain aja. Suami saya nyari rumah, saya ikut. Maksudnya supaya refreshing aja gitu. Ternyata suami saya bener-bener nanya rumah. Jadi ada rumah, tulisannya dijual, diketuk sama Syafi'i. Benar ini rumah dijual. Assalamualaikum, ini benar rumah dijual. Benar dijual. Buat siapa? Buat saya. Dilihatin tuh Prof, dari atas ke bawah. Buat panjenengan ini. Iya buat saya. Oh iya masuk dulu. Istrinya nggak mau masuk. Kata istrinya, bah, ini bukan rumah kita. Si abahnya bilang, emang bukan rumah kita. Kita lihat-lihat aja. Ayo, masuklah ke dalam. Istrinya cerita, ya Allah Ustaz, dengkul saya gemeter ngeliat rumah itu. Kebayang ya Pak, rumah dia itu 1.400.000, udah ama warung nasi. Yang si istrinya pikirin, kalau nggak diperpanjang, kan dia harus pindah rumah. Nanti pelanggannya gimana? Nah, dalam keadaan dia punya kontrakan 1,4, tiba-tiba dia ngeliat rumah nih seharga sekian ratus juta rupiah, gemeter lah. Si suami buka omongan, ini rumah dijual berapa? Yang punya rumah bilang 700 juta. Dengar 700 juta, istrinya langsung bangun. Ayo mbak pulang. Kan ditahan sama si suami. Apa kata si suami? Ini maksudnya gini ya, dalam memutuskan sesuatu, dalam menargetkan sesuatu, emang harus yang beyond. Kalau nggak beyond mah ngapain dirumusin? Kira-kira begitu. Kalau nanti teman-teman ngerumusin sesuatu gitu ya. Sekarang saya udah nggak main lagi miliaran, malas gitu. Pengennya triliun gitu. Pokoknya jeder gitu. Mau nyampe kayak nggak nyampe kayak ngomong aja dulu gitu loh. Ntar gue nyampe gitu insya Allah gitu. Jadi Pak Helmi ya kalau saya diajak ngomong ratusan juta malas gitu sekarang. Oh, udahlah yang triliunnya gitu ngomong. Ya, encourage ourselves gitu loh. Oke, motivate yourself. Hajar. Syafi'i bilang begini Pak, nggak bisa kurang tuh rumah. Ditanya nih sama yang punya rumah. Ini orang Sidoarjo. Ada Lapindo di sana dengan segala cerita cintanya. Cerita ini berasal dari sana Pak. Kata yang punya rumah, nawar berapa? Kata Madura nih yang satu Syafi'i,
Kalau 500 gimana? Oh, istrinya ngeliatin. 1,4-nya lagi nyari duit 1,4. Lagi nyari 1,4 kok gitu. Saya tuh ya kalau lagi rapat sama Darul Quran, ketika Darul Quran nurunin targetnya, saya tambahin tuh. Beneran saya bilang. Kalau Sani CS bilang begini, kita rada berat ya Ustaz, kalau kita harus 10 rumah sakit tahun ini. Saya bilang kalau begitu kita 100 rumah sakit, 100 kota. Nah karena udah apal, kalau saya udah bilang A, males tuh teman-teman. Karena kalau dikoreksi nanti jadi naik targetnya. Syafi'i hebat sekali, kata Syafi'i, 500 gimana? Istrinya ngeliatin. Ketika yang punya rumah bilang, gak bisa. Alhamdulillah. Istrinya bilang, Alhamdulillah. Syafi'i ngomong lagi. Kalau 600 gimana? Oh, no. Istrinya berdoa istri. Ya Allah, nggak apa-apa deh, nggak dibayar tuh sedekah nggak apa-apa. Yang penting suami saya sehatin, kembaliin. Syafi'i nanya kalau 600 bagaimana? Ini saya bukan sekedar cerita tentang sedekah ya, tapi cerita tentang beli. Jangan sampai kita kehilangan beli. Gara-gara faktanya kita kalah, faktanya kita rugi, faktanya kita belum berhasil, faktanya kita belum bisa, faktanya kita belum mampu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Demi Allah nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Urusan kita sama Kholik udah. Sama dia aja udah. Pokoknya selama kita gantungin sama dia, udah nggak ada cerita. Insya Allah. Persoalan tinggal satu aja. Percaya nggak gitu? Kul aminu bihi, Allah tu'minu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, insya Allah cerita ini akan berakhir jam 11, jadi nggak usah berakhir. Tenang aja. Syafi'i ketika nawar 600, si istri berharap nggak dikasih Pak. Tapi yang punya rumah bilang, boleh. Kalau 600 boleh. Kapan bapak mau kemari ngasih DP? Kata Madura yang satu nih, oh enggak pakai DP, cash. Cash Pak. Kapan? Nanti 2 bulan lagi saya kemari. Ya sudah kalau gitu perlu nomor rekening saya. Oh enggak pakai rekening, cash. Ya sudah boleh saya minta nomor bapak handphone. Oh enggak ada handphone. Pokoknya saya kemari lagi 2 bulan. Saya akan kemari lagi 2 bulan. Berarti dia akan datang Februari, Maret, April 2007 dia bakal datang. Di depan rumah orang ini Pak, Syafi'i habis dicubit sama istrinya. Yang benar ngomong. 1,4 2 bulan nggak dapet. Janjiin orang 600 lagi. Gitu. Di sini Pak, saya sendiri kurang soal beliefnya. Saya belajar dari Syafi'i. Apa kata Syafi'i sama istrinya? Kita dijanjiin sama Allah lewat Ustadz Yusuf Mansur 10 kali lipat seminggu. Ini udah 7 minggu. Kalau nanti Allah bayar di minggu ke-8 10 kali lipat juga, jangan mau. Enak aja kita berantem apa segala macam, dibayar 10 kali lipat, jangan mau. Abang mau bangun malam ini, abang mau ngomong sama Allah, nggak usah Allah pikirin kontrakan abah lagi. Pikirin rumah aja. Abah malam ini mau bangun malam, mau bilang sama Allah, bayar abah 700 kali lipat. Udah kontrakan gak usah dipikirin. Bayar abah 700 kali lipat. Ustadz tuh bilang, kalau ada yang gak dibalas 10, tenang aja. Bakal ada yang balas 700 kali lipat. Berarti kita akan dapat 700 kali lipat. Nanti nih Bu, kalau kita dibayar sama Allah 700 kali lipat, kita bayar yang di rumah 600 juta, lalu abah kasih sisanya ke ibu 100 juta. Istrinya kemudian langsung pergi Pak, meninggalkan. Kita jangan kebanyakan ngitung atas kertas. Jangan kebanyakan ngitung kekuatan kita. Dan ngitung pula kekuatan lawan. Kekuatan lawan nggak usah dihitung. Kecuali sebagai kehati-hatian. Karena kalau kelewat ngitung nih, kita ngeri sendiri. Kita jadi kayak berhadapan sama monster, berhadapan sama orang yang unbeatable. Kita bakal berhadapan dengan sosok atau lembaga atau negara atau problem yang tidak unsolved, yang tidak selesai. Nggak usah dipikirin, pikirin Allah saja. Qulillahumma malikal mulk. Dialah Allah al-akbar. Dialah Allah akbar, yang maha besar. Pikirin dia aja. Kalau sudah yakinnya kayak begitu, nanti miracle will come. Nanti keajaiban bakal datang.
Anyhow, udah. Judulnya nanti bagaimana ceritanya. Seperti Syafi'i. Minggu keberapa tadi tuh? Minggu ke-7. Terus geser jadi minggu keberapa? Ke-8. Ke-8 ada apa di sana? Ada deadline. Jadi minggu ke-7 tadi itu ya. Minggu ke-8. Minggu ke-8 ada apa di situ? Ada deadline. Kalau nggak bayar bakal diusir. Tapi Allah udah bilang, innala nudhi'u ajra man ahsana amal. Allah nggak akan sia-siain iman seseorang. Nggak Allah sia-siain. Kalau kita udah believe, itu nggak ada cerita logika, Pak. Karena emang soal keyakinan. Kalau soal keyakinan ini, udah ada logika mah nggak usah dimainin. Makanya saya bilang ya, kalau kita udah bilang problem ini susah, kita udah hitung, kita nggak bakal mampu. Makanya jangan dihitung pakai otak lu udah. Kalau dihitungnya pakai otak lo, nanti udah nggak bisa. Dia bakal unsolved, nggak bakal bisa selesai. Pikirnya pakai keyakinan aja, sehingga keyakinan kita itu will invite the miracle. Akan mengundang miracle seperti Syafi'i. Oh, Syafi'i keren banget, Pak. Akhirnya di minggu ke-8 itu, atau di deadline akhir Februari, alhamdulillah, keajaiban datang. Miracle came. Miracle itu datang ke dia. Alhamdulillah, di hari itu, malam itu, Syafi'i diusir. Gak percaya loh, diusir. What miracle you expect? Apa sih miracle yang Anda harapkan? Nggak bakal lah. Allah ini unpredictable, punya gerakan dia tuh nggak bakal kekira sama kita. Ternyata dengan diusir itu, Syafi'i, Pak, Allah jadi miliarder. Emang sih satu sisi Lapindo masalah lah satu sisi, tapi sisi yang lain banyak sih bilang cerita cinta kayak Syafi'i. Jadi Syafi'i itu pindah, Pak, ke pasar pengungsi di 2007. Di Februari akhir, pindah ke pasar pengungsi Sidoarjo, Lapindo. Siapa yang sangka di situ malah datang nih orang yang nggak ada kelasnya, itu orang biasa punya. Cuma nanya gini, Kiai, tadi ayatnya dibacain gitu sama imam kita. Wa ilam yusibha bil fatal. Kalau nggak dikasih semua dikasih 10% gitu. Syafi'i termasuk yang dikasih pol. Jadi ada orang kecil datang ke dia, Pak, mau nanganin catering buat pengungsi nggak? Saat itu masih ditanggung tuh. Mau, duitnya gimana? Oh, cash duitnya di depan. Oh ya boleh lah. Bayangin ya, Pak, kalau Allah kemudian realisasiin janjinya ngasih 10 kali, ini nggak terjadi nih ceritanya. Nggak bakal dapet nih cerita ini. Tapi Allah tahan tuh, supaya Allah ngasih 700-an. Syafi'i singkat cerita dapat order. Tanggal 14 Juni 2008 kami bikin Majelis Duha Nasional. Simpul-simpul seluruh Jakarta, hari ini ada 8.800 titik. Hari ini Mas Andi, ini berkah antum juga, karena beliau yang nginjak pertama, jadi pembina upacara pertama. Sekarang udah 8.800 titik Majelis Duha Nasional. Waktu itu ada 3.500 jamaah Jabodetabek yang kita undang untuk meresmikan Majelis Duha Nasional. Syafi'i jadi bintang kehormatan. Syafi'i cerita sama jamaah, Pak Ustadz dan teman-teman, kata dia gitu, saya nanya, emang berapa pengungsi sih yang harus saya kasih makan? Gitu. Orang ini bilang 6.000 pengungsi, 6.000 orang. Syafi'i bilang, ini dengar 6.000 aja saya udah goyang, Ustaz. Ini warung-warung, kalau tadinya warung 1,4 juta, sekarang warung tenda malah ini 6.000. Belum goyangnya, ditambahin yang main ngasih kontrak 3 kali makan Syafi'i, pagi, siang, malam, 18.000 bungkus. Syafi'i di depan kami Kiai ngomong begini, Pak Ustadz dan jamaah, saya langsung pusing kepala saya. Ini mikir nyari karet gelangnya di mana? 18.000. 2 bulan berlangsung order itu, cash on hand di tangan dia 1 miliar. 1 miliar. Allah, dari lewat tuh 700 juta. Lewat. Dan dia buktiin omongan dia. Dia datang tuh pakai tentengan duit tuh, gabrukin duit 600 juta. Ceder. Kan dia bilang tuh, ketika ditanya mau rekening saya, oh enggak, cash. Mana nomor handphone? Oh enggak ada handphone. Pokoknya ini orang mau beli rumah 700 juta tapi nggak ada handphone, gimana coba? Pokoknya saya akan datang gitu.
Kalimat pokoknya itu luar biasa loh. Saya alhamdulillah takdirin jadi orang Betawi yang ngomongnya pokoknya aja. Pokoknya udah pokoknya itu udah selesai dah udah. Pokoknya itu udah. Insya Allah tuh. Syafi'i luar biasa. Dibuktiin tuh sama dia. 600 juta hajar, ceder. 100 juta dikasih bininya. Dan dia ingetin janji mereka berdua. Apa janji mereka berdua? Kita minta cuma 700. Yang 300 ini nggak kita minta. Jadi dibalikin tuh Kiai. Jadi sapi, jadi penerangan, jadi jalan, jadi yang lain-lain. Akhirnya di November 2007 dia dapat kontrak catering sampai ke offshore, nilainya 38 miliar rupiah. Dan diselesaikan semua yang ngasih kontrak, disambungin ke bank, dibangunin kemudian gedung, dan warna gedungnya unbelievable, same color sama kita punya building di Darul Quran, biru orange gitu, kayak Belanda punya gitu. Begitu si Syafi'i datang ke pesantren, langsung sujud dia ngelihat warna pesantren sama. Oh, sama aja. Miracle, Pak. Bicara apa lagi saya? Bicara sholawat, miracle. Saya ke Amerika. Begitu ke Amerika saya mikir, di pesawat tuh saya nanya sama istri saya, "Mah, ini Allah ada nggak ya di Amerika ya?" Itu. Istri saya bilang, "Ada lah." Bukan, maksudnya begini loh. Saya kan kalau bicara tentang keajaiban. Baca sholawat, jalan lo ke Carrefour, ambil aja barang, gak perlu beli. Pokoknya insya Allah, wa inna Carrefouruka. Semua Carrefour punya engkau ya Allah. Hah? Bicaranya keajaiban gitu loh. Ketika saya ke Amerika kan semua teratur gitu ya. Kayaknya nggak mungkin nih. Tapi Pak, baru turun mendarat di New York saja, testimoni udah di mana-mana. Saya bilang sama jamaah, wa inna mobil luka loh. Semua mobil tuh punya Allah loh. Jalan aja ke showroom, mau kena, lu sholat di sana. Lu minta sama Allah, tunjuk aja mobil yang mana, terus gue dianterin. Di Indonesia Pak, belum tentu ada yang ngelakuin cara ini. Walaupun ada satu ibu yang ngelakuin, ada satu ibu yang ngelakuin. Dia datang ke showroom, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu mau mobil yang mana? Oh, saya mau mobil Kijang warna putih. Ayo kita lihat. Begitu lihat, kata si ibu apa? Kiblat kemana ya? Pening loh. Kok nanya kiblat Bu? Iya saya mau sholat. Oh sholat di musola? Oh enggak, kata Ustadz Yusuf harus di TKP. Maksudnya gimana nih? Kata Ustadz Yusuf, sholatin aja nih mobil, nanti insya Allah dapat. Oh gitu ya. Ngobrol-ngobrol, akhirnya dia lolosin. Ya sudah kiblat ke sana, silakan sholat. Sholat Pak, bener sholat. Sholat apa segala macam. Terus dia panggil marketing, tolong sini. Nah marketing pada datang, ada apa Bu? Angkat tangan, aminin doa saya. Gitu. Ya Allah, saya pengen mobil Kijang putih ini, tapi nggak punya duit. Tolong ya Allah. Ini si marketing malas gitu. Amin. Sabtu berikutnya datang lagi si ibu ini. Assalamualaikum, langsung aja Bu. Langsung sholat. Gitu. Ternyata di Amerika ada sahabat saya, sahabat kita semua, ada namanya Arif. Udah saya naikin tuh di TV. Saya rekam Pak, sampai bercucur air mata saya saat itu. Saya bilang, gila bener. Kata si Arif begini, saya lagi jobless Ustaz. Dengar YouTube ente itu, tentang si ibu Kijang putih itu. Aneh ketawa kepikir-pikir. Apa iya begitu ya gitu. Tapi apa iya orangnya ada ya begitu. Kijangnya juga ada. Saya pernah tuh nge-tweet live BMW seri 7. Saya minta semua follower di Twitter ya itu. Saya bilang di Twitter tuh, saya bilang, oke, follow me, ikut saya. Kita akan ke Bintaro sektor 7, kita akan beli BMW seri 7 sama sholawat. Saya dibilang ilusionis, saya dibilang tukang sihir. Saya bilang, biarin aja, gue pengen ngasih tahu orang, ini wa inna BMW bukan. Semua BMW ini punya Allah. Bahkan wa inna showroom muka. Semua showroom ini punya Allah. Arif, dia bilang, saya jobless Ustaz. Aneh sadar 7 tahun aneh di Amerika nggak sholat. Aneh bilang, bodoh kali saya. Sama yang maha kaya kok saya tidak sholat. Hari itu saya nge-track sholat Pak Ustaz. Dan saya datang ke Kamek apa gitu, showroom di di Amerika, di Washington DC. Saya datang Ustaz ke sana. Saya sholat di showroom. Gantian saya yang nanya, lu sholat di showroom? Iya Ustaz. Emang boleh di Amerika sholat showroom? Oh salah Ustaz, di Amerika justru lebih boleh lagi. Di mall aja boleh, kita sembarang aja udah boleh. Apa tuh? Apa Ustaz? Pokoknya kerjaan saya begitu aja. Saya minta sama Allah Camry warna merah tahun 2014. Sedan.
Saya sholatin kira-kira 7 kali Sabtu, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ada teman saya udah jalanin Uber, terus dia telepon saya. Mau nggak jalanin mobil saya? Dia bilang, oke, mau. Sampai sini nggak amazing, Pak, biasa aja. Yang amazing adalah mobilnya Camry warna merah. Allah. Begitu datang, Camry warna merah. Oh, subhanallah. Cuman begitu dia STNK-nya 2012. Dia bilang sama saya balik ke showroom, Pak Ustaz. Saya bilang sama Allah, kan saya udah bilang 2014. Kenapa ini jadi 2012? Warna udah bener, tahun masih salah. Jadi saya mau pulangin. Saya sholat lagi, Pak Ustaz. 2 kali Sabtu, teman saya telepon lagi. Mobil yang kita kasih tolong bawa pulang, balikin. Kita ganti sama yang baru. Yang baru, Pak, Camry, sedan, warna merah, dan tahunnya 2014. It's all about belief, Pak. Ini soal kepemimpinan, nanti belief lagi, Pak. Tadi Pak Sandi di awal saya bicaranya bukan soal testimoni sedekah, testimoni enggak, soal belief. Nanti belief itu yang akan melit kita semua. Pemimpin yang kayak apa yang kemudian jadi akan muncul tergantung belief kita juga. Tergantung nih belief kita juga. Kita beliefnya nanti apa sih dia? Udah dia yang muncul. Kita pasti kalah aja udah. Mikirnya yang ini lagi. Orang media, kita mesti punya media juga. Ngapain? Ngapain cari yang begitu juga? Orang punya duit, kita mesti punya duit juga. Ngapain? Kita udah punya Allah. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah udah pernah loh ngangkat Talut jadi malik, jadi raja. Lalu orang pada nggak percaya. Qalu, mereka bertanya nih, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok bisa Talut jadi raja? Orang dia badannya kayak begana, kemampuan politiknya payah, harta juga nggak ada, postur, tubuh, badan semua. Kata Nabi sih salah. Allah udah rubah dia. Allah udah rubah. Apa yang Allah rubah dia? Allah tambahin wa zadahu bastatan fil ilm wal jism. Allah tambahin dia ilmunya, Allah tambahin dia jismnya, badannya. Jadi kalau kita pakai ukuran nanti kayak orang, kita kayaknya mesti punya media nih, Pak. Aduh, ntar kita jadi capek dulu untuk nyamain ke mereka. Sementara mereka udah lari nih kemana tahu. Jawaban kita sebenarnya dibeli tadi di iman. Gimana sekarang caranya kita orang ini jadi simpul, semua orang berjamaah, semua orang ngopeni Quran, semua orang kemudian duha. Itu aja udah, ntar gue naik sendiri nih. Biarin aja dia bangun jayan ono, ntar orang tuh bangun kayak Konstantinopel gitu, dikasih ke kita. Kita nggak perlu bangun, dia yang bangun, biarin. Nabi kasih ke kita. Biarin aja, nggak apa-apa kan ya? Ini nggak apa-apa gitu. Yang penting beliefnya ada nggak? Itu yang mesti dibangun. Terima kasih. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya waktunya udah nggak ada. Ntar aja kita. Penting sekali untuk Ustaz tadi. Untuk saya? Oh, subhanallah. Iya, 2 menit ya? Iya. 1 menit. 1 menit, Mas. Ini ada tugas dari beliau ini. Siap. Ya, ini itu adalah falah. Itu prinsip yang ke-6. Berarti kita harus menang. Nah, ini ilmunya beliau ini luar biasa kan. Apa itu? Kita selama ini kan kalah terus dari kelompok Yahudi. Nah, kita harus menang karena ilmu manajemen Islam itu harus kita menang di dunia. Oke. Nah, silakan. Insya Allah. Baik. Kita pasti menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Harus change your word. Kata-katanya harus dirubah. Kalau bisa kita jadi the winner Paul. In fact we lose, okay, do not say that. Jangan dikatakan. Ini pengaruhnya banyak. Pengaruhnya banyak. If you can change your words, nanti kita bisa change our world. Kalau kita bisa mengubah kata-kata kita, nanti kita bisa mengubah dunia kita. Dari situ aja dulu bermula. Dari situ aja kita bermula. Misalkan ada orang datang, Ustaz, saya ini di PHK, Ustaz. Padahal udah 10 tahun saya kerja. Oh, itu perusahaan dari bawah loh, Pak Ustaz. Saya yang bangun loh, Pak Ustaz. No, saya bilang balik. Coba datang lagi dengan kalimat berbeda. Saya ajarin sedikit, terus dia balik. Beda, Pak. Pak Ustaz, apa kabar Pak Ustaz? Baik, alhamdulillah. Pak Ustaz, saya punya pengalaman 10 tahun loh. Lain kan? Saya pernah bimbing orang, nemenin orang dari nol, Pak Ustaz. Saya sampai jadi loh. Sekarang perusahaannya bagus banget. Yang lus tadi nggak usah dibicarakan. Jadi kayak gini, kayak tadi tuh ya, misalnya kayak apa ya, selama ini kita kalah. Kalau bisa yang itunya di delete aja.
di delete aja, ke depannya aja, bicaranya yang satu. Contoh begini, saya sebenarnya kalau matematika sih payah saya, tapi kalau bahasa Inggris oke. Nah, kalimatnya dirubah. Yang kalah matematika itu, yang itu nggak usah diomongin, langsung aja ngomong, saya jago bahasa Inggris, selesai gitu. Saya kecil nih, lawan saya gede. Misalnya lawan saya Pak Baktiar misalnya. Terus saya ngomong gini, Baktiar, biar gua kecil, gua nggak takut sama lo. Itu nggak penting ngomong gua kecil. Langsung aja ngomong, gua nggak takut sama lo, gitu. Nggak usah nyebut gua kecil. Itu. Nah, kalau mau yang lebih hebat lagi, Pak, do one action aja langsung. Gimana cara? Tusuk aja langsung. Nggak usah pakai ngomong-ngomong. Oke, kita sholat tarawih yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.